Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tubun Brotherhood. Sekarang kita udah masuk ke episode 14. Nah, di mana episode 14 ini kita berkunjung ke tempat salah satu sahabat kita dulu nih. Waktu itu ente angkatan berapa? 2013. Nah, iya 2013, bisa dikenalin Larry. Ini Larry angkatan 2013 ya di STM Tubun, Kemala Bayangkari. Ya, jadi kenapa aneh ke tempat adik kelas nih, ada cerita nanti bakal kita ceritain. Jadi lu di Tubun 2000 berapa? 2013 ya lulus ya. Nah, itu jurusan apa? Otomotif dia. Otomotif. Masih inget lah sama wali kelas dulu. Wali dari kelas 1. Wali kelas, siapa namanya yang komputer tuh? Oh, Pak Yudi ya? Iya, itu Yudi. enak tuh itu kalau main ini deh. Bercandanya juga asik kayak kalau sama anak-anak lah. Pak Yudi itu kalau nggak salah itu anaknya Pak Giarto. Nah, terus kelas 2 masih ingat? Kelas 2 masih dia. Masa sih? Masih dia. Oh, masih Pak Yudi. Biasanya kalau 1-2 tuh ganti biasanya. Masih dia deh. Kelas 2, kelas 3 siapa itu? Aneh lupa deh itu. Nah, kalau bicara Tubun ya pasti banyak lah kenangan di dalam sekolah ya. Udah nggak bisa kehitung deh kalau buat kenangan deh om. Dari suka mau dukanya udah ada aja deh. Nah, mungkin kayak narasumber yang lain, guru favorit pasti Pak Suratman. Suratman gak jauh. Paling nggak di otomotif ya di mesin ketemunya Barmono udah. Oh, Pak Barmono. Pak Barmono almarhum deh. Itu salah satu guru yang asik juga sih. Asik Pak juga Barmono. tuh sama anak deh. Ada momen apa lah sama kenangan apa sama Pak Barmono itu? Wah, tuh kalau di dalam ruangan otomotif tuh praktek udah. Kalau sama dia tidur nggak masalah. Kalau buat dia yang penting lo kerjaan kelar. Kalau nggak kelar waktu lo panjang kalau sama dia. Itu praktek apa teori waktu itu? Praktek sama dia juga. Tapi emang Pak Barmono cara ngajar gitu, nggak terlalu neken agak santai, yang penting ilmu lo masuk deh kalau dia. Yeah. Terus ada lagi mungkin kenang-kenangan Hiler. Kalau di Tubun paling kenangan banyak kan. Kalau masuk sih juga paling jarang yang ngikutin alur aja om, cuman di kelas ya. Ya mungkin ya kayak biasa lah, sewajar ya anak STM gimana. Kalau kata Bu Ulpa deh tuh. Bu Ulpa gimana? Tuh kalau Bu Ulpa udah dia mah pasti udah nggak bakal nulis deh. Kalau aneh kalau sekolah emang suruh nyatet apaan nggak pernah nulis om. Tapi waktu zaman lu suruh bawa nasi uduk gak buat absen? Enggak. Oh, udah enggak. Udah enggak. Ya, dulu 2011. Oh dulu masih ini. Iya, suruh bawa nasi uduk tuh. Nah, okay. Di Tubun mungkin kalau diceritain dalam sekolahnya ya banyak lah karena bener-bener asik sih menurut gue, walaupun ya masalah sholat, iya, Pak Jupri lah itu banyak kenangannya. Antar kabur ke kantin inian bocor ya orang sholat malah kabur kantin, sepatu orang pada hilang. Oh itu di colong-colongin ya, ada ngambilin ditukar lagi sama sepatu dia yang jelek Pak Jupri ya namanya STM cowok semua kebanyakan kan pada batu-batuan deh. Lihat banda bagus ya udah jadi bahan lah. Pasti ngerasain lah kalau STM pasti dia masuk STM beda deh. Iya, betul. Apalagi Tubun ya tahu sendiri lah. Disiplinnya itu yang bikin kita. Kalau buat disiplin mah lo masuk sekian, masuk jam sekian masuk, kalau nggak masuk ada aja deh, nggak lo berdiri dulu tunggu pelajaran pertama kelar. Paling dikunci udah nggak bisa masuk sih sebenarnya kalau udah telat ya, kecuali emang ada kepentingan gitu kan, misalnya gimana. Oke, kalau misalnya itu kan di dalam. Nah, bolehlah kita sedikit flashback nih Ler. Cerita di 2013 ya, kebetulan waktu itu gue masih kelas 3 tuh. Kelas 3, gue kelas 1 deh masih kena tataran lo juga deh Pak. Kelas 1 momen yang paling lo kenang nih sampai sekarang apa Ler? Pas lo kelas 3, gue kelas 1 lo kelas 3 om, itu dia tuh penataran ya, mungkin dibilang penataran ya langsung berantem om. Biasanya kan kalau sekolah-sekolah lain kan ngeliat kita tuh penataran, lo ikut dulu nih begini-gini kasih tahu ini kan ya. Lagian emang dari SMP udah kenal. Iya dari SMP alhamdulillah kita kan udah kenal ya kan, udah pada kenal ya, jadi udah tau lah intinya. Kelas 1 langsung terjun ke jalan. Gue jujurnya gue lupa waktu itu tuh. Waktu lo kelas 1 gimana ceritanya Ler? Yang paling ini sih langsung terjun ke jalan itu.
posisi pas lagi jalan nggak ketemu musuh deh tuh, balik lagi deh tuh. Mau balik lagi, udah nongkrong aja deh. Nongkrong aja, akhirnya pas udah sampai kolong Kodim, nggak tahu STM rame. STM rame. Posisi nggak taunya yang basis kereta katanya habis ribut tuh sama tuh STM. Basis kereta itu dulu lagi penataran juga bagaimana? Lagi penataran kayaknya deh. Oh, penataran. Cuman katanya sempat jebol kan basis kereta karena Mas Edi juga membludak pas dengar kabar dia lagi. Oh, itu mah ini 84 itu. Ya, 84 tuh. Anak 84. Anak 84 itu dia. Anak jebol 84 itu. Kita kan pas di Kelor sempat diteleponin sama dia tuh. Iya, di Kelor. Iya, entar dulu nih masih dalam metro ya kan, masih metro 46 dulu, masih metro 46 ada tuh. Naik dari Romangun kita tuh. Entar dulu udah akhirnya alhamdulillah kan nggak ada yang kena tuh 84 tuh. Satu ada yang kena. Oh, ada yang kena gua, yang dengkulnya sobek gitu. Kepikiranannya nggak ada yang kena tuh. Itu makanya dia ngubungin, termasuk dia ngontek gue juga waktu itu posisinya. Terus Ler. Kita ibaratnya kalau di kolong Kodim ya emang wilayah kita juga lah ya kan. Emang sehari-hari berangkat balik lewat situ mulu kebetulan ya basis lain itu basis 84 itu main ke jalur kita gitu. Main deh tuh, ngerasain deh. Kebetulan pas main ke sana ya itu udah ada anak mana lah, rame lah di situ. Rame banget itu, Posisi kelas 1 kan masih laga lu gue gimana sih kan. Udah ikut arus dulu deh, ada kelas 2, kelas 3 juga kan posisi kan biar dulu kan emang biar kelas 1, kelas 2, kelas 3 paling banyak Tubun semana sih, semetro. Kalau jalan paling 8-10 orang kebaca semua orang-orang ya. Udah balik, pas banget masih ada tuh. Katanya pas masih ada dia gelar duluan lagi. Iya, ngelihat kita. Nah, ngelihat kita rame lagi, dia gelar lagi tuh. Udah di situ ribut dari di jalanan masuk ke rel dong. Ya itu salahnya tuh, ada yang udah masuk ke rel duluan. Nah, itu benar-benar kalau dibilang ini sampai ribut 40 menit 1 jam itu kita meribut Itu sampai yang lo Ler gantian BR mana ya? Kan tuh gue inget banget lo kagak megang apa-apaan itu lo megang anduk. Tuh lo pas ribut megang anduk kok masih ada Ardi deh tuh. Gue dikasih CR tuh waktu itu. Nah, pas pertamanya belum megang apa-apa Udah tuh, bilang kok Mas Edi nggak habis nih, gue bingung juga. Ulang kira juga ribut sampai buset nih berapa jam sampai tentara, ada tentara misain. Jadi ini yang diceritain sama Larry ini ya waktu itu di kelas 1 ya gue udah pernah gue ceritain juga sebenarnya. Waktu itu kita lagi jalan sedikit, tiba-tiba basis lain itu ngubungin kita di bawah di daerah Jatinegara itu ada STM rame yang gue bilang kemarin aliansi lah. Ya kalau ada sebutannya deh pokoknya deh kalau dibilang ini aliansi buat di situ deh. Kemarin kan dari versi gue, nah di sini ada Larry juga mungkin bisa cerita juga. Terus lanjut udah kita ke dalam rel tuh ya. Dalam rel itu udah nggak karuan di situ, tetap kita juga ibaratnya namanya sama-sama seragam nggak mau kalah dong ya kan. Posisi itu. Cuman bingung sampai kereta lewat kereta berhenti tuh. Nah, itu bener tuh salut tuh. Kereta sampai berhenti kita ribut di situ. Ya kalau nggak berhenti mungkin lu udah nggak bisa cerita. Kagak bisa cerita. udah. Kereta berhenti di belakang tepat itu kereta. Benar-benar keren. Matanya itu stasiun Jatinegara masih agak jauh. Tapi berhenti di stasiun ini berhenti ngeliat orang ribut sampai setengah jam lebih. Ya makanya itu karena deket stasiun mungkin dia ada sinyal lah dikabarin. Itu sampai PKD turun semua, nggak ada yang bisa misain emang. Ya apa ya kalau dibilang aliansi namanya aliansi masa ya nggak bisa habis udah. Itu di rel ada, di jalanan juga ada. Di jalanan itu ada. bener-bener rame. Mungkin ribut yang paling rame gue alamin ya di situ. Apaan aja tuh keluar deh, sapu lidi keluar semua. Apanya keluar deh kalau buat masalah di situ deh. Emang kita cuma seada-adanya doang. Di situ tuh pokoknya pengalaman kelas 1 tuh paling ibaratnya ngeliat orang penataran gini-gini itu langsung terjun deh tuh. Lo ikut ribut ya begitu toto ya kondisinya. Ini benar-benar ini ribut, beda banget ini ribut ini. Dari SMP ya kayak gimana lah. SMP toto kenal STM mau nih apaan STM begini nih ini aneh nih. Ya terus masuklah kelas 2 tuh kelas 2 mungkin lu udah punya adik kelas ya. Di situ lu ada tanggung jawab. Kelas 2 deh ada tanggung jawab deh kalau kata STM ya.
Lo harus bisa juga deh tuh lo jaga adik-adikan lo deh. Nah, lo mau dihargain ya lo ngargain juga adik-adikan lo, bukan mentang-mentang lo abang kelas harus seenak-enaknya. Saling menjaga aja gitu. Iya. Nah, terus di kelas 2 itu Kelas 2 lebih banyak itu momen yang nggak bisa dilupain. nah, di kelas 2 itu lagi gencar-gencarnya tuh sama gabung sama Kampung Jawa ya. Nah, Kampung Jawa deh tuh. Kampung Jawa 7 dia Om, yang di kota dia tuh. Jawa. Lu lagi gencar-gencarnya gabung sama Kampung Jawa sampai lu ada suatu saat lu main ke sana nih. Main ke sono Om. Ke daerah barat ya? Ke daerah barat tuh. Gajah Mada Kompas dia tempatnya pas keluar Patas tuh. Nah, itu ada momen apa Ler bisa sampai ke sana, Ler? Itu cerita ya pada udah main yuk, nggak enak Kampung Jawa main mulu kemarin nih, kita kali-kali main ke sono. Main deh tuh, jalan deh tuh naik 96 sampai 2 kali. Pantekin sampai lewat sekolah di sono kan pusat banyak juga tuh sekolah. Cuman alhamdulillah sih lolos dia. Cuman jalan 10 orang kita ke sono. Dari pagi dari Tubun 10 orang tuh. 10 orang ke sono dia. Ada abang kelas juga kan kita kan ke sono dia. Jalan ke sono udah dari pagi sampai Kampung Jawa pulang, udah kita pulang deh ikut deh. Cuman yang sering gabung kan 700 tuh keretanya. Basis keretanya. Nah, kita jalan deh tuh. Cuman pas keluar sekolah Jawa, posisi kota semua Roxy itu pada Albes keluar juga kan, namanya keluar kan. Iya. Tinggal mencari ntar di jalur gitu. Pokoknya masih daerah sekolah itu masih rame lah. Udah kita jalan deh tuh keluar. Kan lumayan tuh dari Jawa kan posisi kayak model Tubun lah, kayak agak kampungan gitu jalan kalau mau naik metro apa ya, angkot. Oh, itu jalan keluar dulu tuh. Terus gue jalan paling depan. Pikiran anak-anak rame kan, orang pikiran pulang kan bareng kan rame udah. Gue jalan di depan tuh namanya kalau kata anak Jawa nih Kompas nih, jembatan nih. Jembatan Kompas di situ. Gue jalan, gue nyebrang nih. Bilang, Patas rame banget, miring sampai atas. Ada anak Jawa juga, DKI udah rame. Yang di belakang cuman masih sangkain bohongan Om. Udah, gue kan kalau dulu kan diajarin sama yang tua-tua juga, kalau sama senior-senior lah, alumni pada kalau emang ribut ya, terus buka aja biar ini deh. Udah, gue buka deh tuh. Dengan pede gue megang apa-apa, megang tas ya kan. Gue buka, gue pantekin patasnya sendiri, dia turun tuh. 1 DKI ini kata dia, jadi 1 DKI ini kata dia begitu deh. Teriak-teriakan dia tuh dia Om. Udah gue udah pede, dia juga turun nggak ngeluarin apa-apa kan. Gue pede, karena paling tampol-tampolan nih. Udah gue speak di namanya anak STM kan speak biasa di tas Om, sangkain bawa apa kan. Tas kedepanin. Tas kedepanin deh tuh. Speak depan muka semeter kali. Disabet CR, gue kaget Om. Bener-bener keluarin pas di depan muka. Depan muka, bener-bener. Dulu kan biasanya anak sekolah kan dari jauh terak-terakan. Ini kagak depan muka. Gue ngeles tuh kaget. Wah, begini anak-anak masih jauh lagi nih. Udah. Masih gue mikirnya daripada pulang gak bawa apa-apa namanya dulu masih muda deh, STM gila-gila kenakalannya deh Om. Terus? Udah gue keributin sendiri ya. Ribut sendiri, sampai tas gue nyangkut tuh. Gue saking pusingnya gimana cara ributnya. Anak-anak kagak ada nongol juga nih. Jawa nggak di belakang lu juga, nggak ada di belakang. Kagak, dia manggilin yang di belakang pada jalan Om. Pikiran dia daripada kelewat, gue pantekin nih anak Jawa manggil dia tuh. Gue pantekin, tas gue nyangkut nih ke CR dia nih. Depan gue CR 3 biji, nyangkut 1. Nah lu nggak bisa mana? Gue tarik-tarikan itu kayak main tarik tambang Om. Tarik-tarikan, akhirnya kelepas dia tuh. Pas kelepas, udah, gue masih ributin dari samping Om. Air keras gue diguyurin dia, tahu air keras tau apa ya? Waktu itu lu kena ya? Kena Om. Sebotol aqua gede tuh, seliter tuh, cuman ya tahu air keras sampai air aki Om ya. Cuman ngebul juga. Habis deh tuh gue lepek deh tuh. Udah ngap-ngapan, baunya sih pedas banget, kagak bisa. Bener-bener pedas, mata gue sampai kedap-kedip. Untungnya alhamdulillah anak-anak Tubun yang pada main tuh sama anak Jawa langsung pada keluar, ngeliat gue pada udah lepek dia tuh. Jadi kalau untuk STM Barat itu ya mungkin pencetusnya air keras di situ dari STM Barat. Itu juga aneh baru kenal tuh, biasa berantem ya paling batu apa gimana. Aneh kaget juga tuh, wah lepek tuh. Tas udah nggak ada apa-apa, tangan udah pas keluar aneh gantian.
posisi belakang kantor pos tuh ada masjid dia tuh. Ani balik dulu, yang lain pada ribut, Ani ke masjid cuci muka, mandi. Pak numpang Pak, ada abis juhur apa asar tuh. Pak numpang Pak, kamu sebenarnya kecebur Pak, saya bilang thanksin juga Om. Oh iya bersihin. Alhamdulillah itu nggak apa-apa. Ani kesel dong. Akhirnya kan jebol dia tuh, lewat tuh, abis jebol lewat dipisahin sama tukang ojek situ kan. Aneh kesel, dia nelpon Om, di situ ada handphone Aneh di dalam. Oh iya. Ada handphone, apometer tuh yang buat praktek ya kan. Dia nelpon, ngeledekin Om biasa. Ini gue dapet handphone nih, lo nggak ada yang mau ngebal apa ya? Oh, HP lu kena ya? Iya, HP lu kena nih ya. Bilang, kan di situ nomor anak-anak gue siapa anak tubun sih. Waktu itu siapa ya yang ngasih tahu si Toma apa siapa ler? Handphone lu nelpon nih. Angkat tuh kan handphone lu di dalam. Ya intinya lu main ke barat itu pengalaman. Pengalaman itu tuh bener kenal air keras juga di situ deh tuh. Itu iya yang gue bilang tadi kiblatnya air keras. Nah dari itu dia tuh. Barat itu makanya sampai ke timur jadi banyak yang main air kelas 1 aja nggak ngerasain nggak ketemu gitu-gituan no. Iya terus kalau itu kan udah cerita gabung sama Jawa. Nah ini sampai sekarang ya alhamdulillah itu masih berjalan deh silaturahmi deh sama kampung Jawa deh. Terus ada momen juga yang itu loh yang sama KG lo inget gak? Itu waktu itu kalau nggak salah ada lu juga. Coba bisa diceritain sama KG kejadian di Kebon Nanas itu. Itu KG-nya gabungan ya, KG Manggarai sama Bekasi. KG Manggarai sama Bekasi Om. Iya. Ada kalau ini cewek STME juga tuh. Momen 22 Februari ya. Ulta Doi. Ultanya KG deh tuh. Itu ceritanya? Momen emang salut juga tuh emang dia Om. Biar ini juga nggak ngedon juga. Pertama diributin sampai dia ngapnya. Awalnya dari mana itu? Sampai masuk tol tuh gimana tuh cerita itu? Kita dari Romangun. Dari Romangun kita jalan niatnya emang posisi mau ke base camp, Tubun deh, mau nongkrong deh. Biasa deh kalau habis jalan kan istirahat dulu ya nongkrong ya kan. Jalan deh tuh. Jalan pas jalan ke sono tiba-tiba kok ini patas nih dari pas keluar tol ya kan rame banget ini udah dilebarin tuh turun jalanan udah ditutup lah intinya jalan sama dia ya kita nggak mungkin dong lewat aja kan pasti kan kita turun. Mikir wah nih SMA dia juga udah siap nggak taunya udah di situ kejadian dia tuh kejadian di situ berantem dia tuh sampai berapa lama akhirnya jebol itu. Nah ada satu yang gue udah ngangkat tuh udah begini. Cuman gue ditabrak sama yang gue bilang tuh ada cewek STM itu. Tabrak naik motor brother. Wah gue bilang. Itu posisi yang udah jebol apa masih pet di penas itu? Pas masih pet itu baru ketemu tuh. Baru ketemu. Udah gue pas itu akhirnya lolos kan pada tuh. Lolos udah. Akhirnya kita jalan lagi tuh emang mau ke base camp. Katanya mau ke base camp kan di sono kan kalau kata anak tubuh kan dia ke jempol lagi kan ke base camp sono jalan lewat belakang lewat kampung lewat pasar Ciplak tuh dia jebolnya ke arah sono yang ke arah Kalimalang arah jalan kita mau ke jempol soalnya kan situ kan udah rame warga juga daripada ntar ada yang ketangkep apa gimana kan udah kita ngindarin pas kita masuk lewat kampung jalan nih mau masuk lapangan tuh kan sono base camp lapangan tuh pas sampai portal situ ada tuan rumah juga kan anak 45, 54 kan Kalimalang. Itu anak tubuh udah ada yang nongkrong. Udah ada yang nongkrong aja. Padahal jalan bareng. Iya, nggak taunya di situ yang tadi kita berantem anak KG di depan. Nongkrong di situ dia nggak tahu kalau emang di situ kan nggak ada banner Tubun paling coretan doang Mungkin dia nggak kali ya kan. Itu anak Tubun udah ada yang nongkrong tuh. Wah, anak Tubun bukan. Ini mah nggak taunya dari warga situ bukan anak Tubun mah gue tahu katanya. Begitu. Udah pas masuk bener katanya anak KG yang tadi di luar Cuman dia masih megang ini ya masih megang masih lengkap. Cuman kan di situ tinggi juga tuh tongkrongan karena tanjakan kan. Pas kita kagetin juga pakai lompat-lompatan deh itu. Jadi di lapangan jempol itu tuh di atas jalanan posisinya. Jadi tinggi. Nah, kalau misalnya mau lari ya antara loncat sama masuk gang kecil doang. Gang kecil. Dan itu buntu gangnya. Buntu itu dia. Nah, udah yang aneh posisi juga aneh masih megang dia gue tuh masih megang dia tuh. Masih megang juga posisi. Masih megang dia pengen ngeributin
ragu-ragu juga om, mungkin kok dia berani banget mungkin mikir kayak gitu kali kan. Sini gue dikejar gitu. Sampai kemari-mari ribut di situ, akhirnya dia lompat-lompat kabur. Nah yang masuk gang juga om, gue nggak nyangka. Pokoknya intinya naas lah di situ, ada yang masuk ke gang. Iya deh, gue nggak mau cerita deh yang masuk ke gang deh. Intinya yang masuk ke gang itu, dan itu jalan buntu ya. Nah ketemunya gue deh. Ya mungkin netizen di sini bisa nyimpulin lah. Paham deh kalau udah namanya STM dulu gimana deh kalau dia ketemu ini deh, daripada lo yang kena. Mendingan ini deh. Jadi di sini ya kalau misalnya ada yang nonton ya lu ya mohon maaf aja buat ya kenakalan kita masih muda lah ibaratnya lah. Itu di saat itu ya, sekarang dia Larry ini minta maaf. Minta maaf iya. Itu kan namanya masih muda ya, pada paham lah muda gimana ya sekarang, pada berpikir positif ke depannya lah. Oh iya benar. Ya terus masuk ke kelas 3 ya, mungkin ya di situ momennya slow aja lah. Nah itu tinggal nikmatin aja apa yang lu jalanin di kelas 1, kelas 2. Nah kelas 3 iya tinggal lu arahin lah anak kelas 1, 2-nya gimana sampai akhirnya lulus. Nah paling pas kelas 3 mah ngikutin alur, nggak keluar jalur dari pas gue ngerasain kelas 1, kelas 2 alumni gue ngasih tahu gue begini. Nggak keluar jalur juga kan, namanya ibaratnya lo sekolah kan ada iniannya juga, nggak di luar sekolah, nggak di dalam sekolah kan ada peraturannya juga om. Betul lah. Jadi nggak biar gue kelas 3 nggak mau ngelebihin, kalau alumni gue bilang gini ya lo ikutin, maksudnya jangan terlalu berlebihan. Iya soalnya banyak juga yang sampai kebablasan, akhirnya nggak sampai lulus. Kebun kan sayang juga. Mungkin cita-cita orang tua kan ya lo harus lulus lah, masa sampai nggak lulus. Udah gitu kan itu pun bayaran. Nah itu bayaran, belum ada BPJS ya, BPJS belum ada KJP dulu. KJP ya? Belum ada. Iya benar-benar bayar. Emang sih kelas 3 sih namanya adik kelas mungkin pengen tahu perjalanan STM apa gimana, kelas 1 kelas 2. Ayo bang. Ya udah gue paling kita cuman ngedampingin aja om urusan ini ya, kalau emang diperluin kita ikut juga, cuman kan dia biar tahu juga nih lo kerasa di STM lo begini. Nah terusnya udah lulus kan gue sempat ya lost contact lah sama lu waktu itu. Gue emang ngilang nih kemana dia gak tau deh. Setelah lulus gue lost contact sama dia nih, tiba-tiba gue denger itu ada musibah. Nah di situ waktu itu lu kecelakaan ya Ler? Gue kecelakaan lama juga tuh om. Emang pas kecelakaan juga emang gue orangnya prinsip gue nggak mau nyusahin orang lain om. Nah itu emang bener-bener nggak ada kabar. Ternyata dia udah kecelakaan itu 10 bulan ya, 10 bulan. 10 bulan itu om, ibaratnya kayak emang apa karma gue. Nah itu mungkin bisa juga tuh. Kalau emang gue pas kecelakaan gitu pas udah berlama-lama kan udah pengobatan di mana-mana lah, udah berapa tempat kan, emang gue ke sono ke sini udah sampai tiga kali pengobatan, nyari alternatif kemana aja, emang udah apa sih namanya, sampai berasa sendiri gue om. Ini apa dosa-dosa gue pas sekolah nih. Nah itu mungkin di saat masa-masa sekolah tanpa lu sadari lu melukai banyak. Ada beberapa orang yang dilukai. Emang berasa gue tuh pas di situ tuh. Di situ mungkin lu merenung, wah iya bener apa ini karena ulah gue, karena saat kita melakukan di masa STM itu ya kita benar-benar merasa hebat, benar-benar merasa hebat, nggak ada merasa penyesalan, dan lu nggak bakal sadar kalau itu bakal ada timbal balik. Ada ininya lah lo. Intilah karmanya dia lo pasti ke depannya ya lo sekarang oke, boleh. Tantang-tantang bangga ini, cuman kan kedepannya kita nggak tahu deh. Nah itu makanya yang sekarang masih gimana ya, kalau bisa ya udahin dulu, atau enggak ya di stop bener-bener lah. Pelan-pelan lah, emang nggak mungkin kalau dibilang nggak bisa bang, emang ini ya pelan-pelan lah. Sekarang kan zamannya juga udah bukan gitu lagi, zaman udah canggih lah ibaratnya. Takutnya bukannya gue ngedoain atau gimana om, ngerinya lo berarti jadi contoh pelajaran lah gue dulu sekolahnya nakalnya kayak gimana. Ada beberapa orang yang misalnya hari apesnya itu ya pas masa sekolah. Ada juga yang namanya perbuatan kan pasti ada konsekuennya, ada timbal baliknya dan tadi dunia setiap perbuatan pasti ada. Nah mungkin pas di zaman sekolah ya mungkin Larry nggak pernah kenapa-napa, dan ya ini mungkin pas setelah lulus itu ya ada itu balasannya mungkin di situ. Emang pas di sekolah ya alhamdulillah sih. Alhamdulillah ya nggak pernah kenapa-napa. Cuman mungkin ya balasannya
sampai segitu parah juga itu om ibarat ya. Pokoknya di masa-masa itu selama 10 bulan lu gak bisa jalan itu lu merenung lah ya. Merenung. Ya itu mungkin pesan dari lu, jangan pernah berbangga diri dengan apa yang lu lakuin di masa sekolah, khususnya di hal-hal yang negatif. Karena lu nggak tahu kapan itu berbalik ke lu sendiri. Itu pasti ada karmanya deh. Ya entah lo pas di waktu muda lu, apa pas di sekolah itu juga, apa pas udah lulus. Kalau gue kan ya mungkin pas di lulus kena juga gue apa dari 2 orang yang udah pernah gue celakain juga ya. Sekarang intinya gue minta maaf juga lah. Berarti kan mungkin dulu sama-sama muda, sama-sama kenakalan, pada paham lah kalau diinin lah. Ya udah, pokoknya intinya itulah. Ya, gue thank you nih udah didatengin nih Ler. Siap om. Semoga sukses terus ke depannya. Iya, amin. Iya. Sekarang udah punya keluarga ya? Alhamdulillah om, udah berkeluarga kita ya om. Mantap. Ya. Thank you Ler. Iya om, makasih juga om ya. Salam hitam oren. Salam hitam oren. Like a Hellcat.